Setiap amalan anak cucu Adam itu buatnya. Ya kan? Pahalanya enggak? Illa asyam, kecuali puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak bisa hitung ya sampai hari ini ya. Dari kita kemarin kecil sampai hari ini sekarang apa dia? Kita tidak bisa menghitung ya, ibarat kata kayak kita menghitung rambut yang ada di kepala kita ya. Iya. Ada yang tahu? Oh, dia tahu rambutnya ada tuh. Belum pernah sih. Iya. Nggak pengen juga. Nggak pengen hitung juga ya. Iya. Ya, jadi itu ya ibaratnya ya saking banyak yang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggak futsal, nggak bakal terhitung. Wah, betul. Kalau misalnya gitu nggak bakal terhitung. Tapi yang penting adalah kita mensyukuri ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Ya nantinya nanti Allah akan tambahkan lagi. Masya Allah. Ya alhamdulillah hari ini kita masih diizinkan sama Allah untuk bisa saling apa ya, saling sharing silaturahim juga ya Pak Fauzi ya. Karena model silaturahim sekarang ya begini ya, Iya. tatap maya gitu ya, nggak ketemu langsung ya. Begitu juga dengan mungkin sahabat-sahabat yang ada di rumah masing-masing ya. Dalam ajang silaturahim juga sharing, selalu juga dalam menuntut ilmu juga ya Pak Fauzi ya. Karena sharing-sharing hari ini mudah-mudahan nanti manfaatnya juga ada ya. Jadi tidak hanya sekedar sharing-sharing tapi nggak ada manfaatnya, insya Allah ada manfaatnya. Baik ya. Jangan lupa tuh ada channelnya kan kita. Oh iya Iya, benar. channelnya. Gimana Pak Haji channelnya? Di Yayasan Amanah Amanah Sumarno Sumarno Halimah. Ya, nanti Mungkin rekan-rekan bisa cek nanti di YouTube. Di Situ ada YouTube. video dari teman-teman kita semua. dan yang mau komentar juga boleh ya Pak Haji ya. Benar. Komentar atau mau bertanya atau apa ya. Nanya nomor WhatsApp-nya Pak Haji juga boleh di situ ya, nanti biar saya lebih akrab lagi. Bisa itu bisa. Baik, Pak Fauzi, hari ini kita mau bincang-bincang apa nih? Kemarin di IG kita sudah bincang-bincang tentang Quran ya, Benar. kiat-kiat menghafal Quran. Hari ini kita kira-kira mau bincang-bincang apa nih Pak Fauzi? Insyaallah pada kesempatan hari ini Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya apa namanya? Ya alhamdulillah karena memang tema yang pertama kali kita discuss ya kan di IG live. Jadi kita membahas tentang kiat-kiat mempelajari, memahami, menghafal Al-Quran. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas karena kita sudah Ramadan nih masuknya. Ini mau berakhir juga Pak Oh Fauzi. iya benar. Sampai udah mau habis juga ya Ramadan. Nggak terasa. Nah ini kita akan membahas tentang amalan-amalan seputar akhir di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Iya benar. Biasanya ini ya masyarakat itu berburu Iya, apa nih benar. pahala di akhir-akhir bulan Ramadan. Iya. Apa aja nih Pak Fauzi? Tapi di samping juga kita akan mengupas tentang amalan apa saja yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita juga akan membahas secara khusus yaitu tentang maknanya apa sih ini kita berpuasa gitu. Oh, Rasanya apa, iya. Yang selama ini kan kita menjalannya sekedar rutinitas saja. Ah Ya iya. Allah perintahkan buat kita puasa, ya kita puasa sebagai muslim sejati kan. Cuman kita sadar nggak puasa itu apa? Kenapa kita puasa gitu kan? Itu kita nanti akan kita coba. Masya Allah. sharing Ya. deh, gitu. Baik. Seperti itu. Berbicara tentang amalan terakhir bulan Ramadan itu tentunya pasti di benak kita semua kita ingin mendapatkan yang dinamakan itu malam Lailatul Qadar. Pasti saya semua pemirsa juga pasti kan pengen ya. Lailatul Qadar. Yang kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Kita beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu pahalanya itu dihitung seperti 1000 bulan kita melaksanakan ibadah.
gitu. Ibaratnya ini hadiah yang Allah siapkan berlipat-lipat ganda tentunya, gitu kan. Nah, karena tujuan kita itu kan, ya kan, karena mayoritas orang umumnya juga kalau misalnya berbicara Ramadan itu pasti yang ada di kepalanya malam Lailatul Qadar, ya enggak, menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu kan. Nah, kalau memang kita salah satu berpuasa ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar kandungannya, nah kita juga harus melakukan atau memulai amalan-amalan itu bukan hanya yang kita ketahui malam Lailatul Qadar itu akan ada di 10 terakhir atau di malam-malam ganjil saja. Kalau kita tujuannya mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya idealnya kita mencari, menunggu dari awal Ramadan. Oh, baik-baik. Coba nih Iya, saya ulang kan? ya. Berarti nih sebenarnya ya, kita mau cari malam Lailatul Qadar Iya. yang katanya banyak para ulama bilang di malam 10 terakhir, Benar. tapi kita menyiapkan itu dari awal ya. Dari awal. Jadi nggak pas terakhir ya, tapi dari awal. Benar. Jadi nanti pas akhirnya yang itu nanti turun malam Lailatul Qadar, kita tuh sudah terbiasa melakukannya ya. Kalaupun Ah, kita ya. tambah kita nggak kaget. Masya Ya Allah. nggak? Iya benar ya. Kalau kita nggak biasa kan, ya pertama atau 10 malam awal Ramadan, 20 awal, ntar ada 10 hari akhir Ramadan baru kita giat atau segala macam gitu kan beribadahnya. Kalau kita memang tujuannya dapetin malam Lailatul Qadar, ya diantaranya, ya kita dari awal kejarnya. Iya, karena potensi mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau kita dikejar dari awal itu potensinya besar kita dapat. Ketimbang kita cuman, kan kata Nabi ciri-cirinya malam-malam ganjil. Ciri-cirinya itu 10 hari bulan Ramadan, terakhir bulan Ramadan. Udah kita kejar ganjil-ganjilnya aja. Iya. Itu sekedar ciri-ciri, hakikat bahwasanya bulan malam Lailatul Qadar itu datang pada Ramadan ke berapa itu tetap Allah yang tahu. Ya, kita tetap Allah yang tahu gitu loh. Nabi hanya memberi ciri-cirinya gitu. Nah, jadi kalau memang kita pengen dapat dari awal sekat semuanya. Iya. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Betul. Gitu. Biasanya kan ini ya kalau ini pada tilawah tuh ya. Iya. Sampai berlembar-lembar, berjus-jus. Nah itu sebenarnya kalau nggak dimulai dari awal, pas malam itu malah bisa ngantuk ya. Jadi nggak dapet ya Pak Ozi. Iya, kalau kita udah terbiasa di awal tuh ya baca Iya. 5 juz, 3 juz tiap malam, ya insya Allah kuat ya. Benar. Dan lebih besar benar ya peluang untuk mendapatkannya. Iya. Ya ketimbang kita melakukannya itu pas di 10 terakhirnya, malah jadi tadi kaget dan bisa-bisa ngantuk nggak dapet. Jadi lah sudah tuh kan yang kita tujuan kita nggak dapat juga. Jadi memang kita harus persiapkan dari awal. Kalau kita idealnya, ya cuman ya namanya kita manusia biasa kan, dari semua kepengenan tuh, jadi kalau ya al-iman ya jualan terus kalau lagi naik kita semangat nih dari pagi megang Quran sampai sore misalnya. Ya, tapi ada momen nanti kita baca Qurannya 2 juz aja di hari ini. Iya enggak? Itu manusia biasa gitu. Iya, itu normal gitu. Nah, artinya kalau kita treatment diri kita dari awal Ramadan, insya Allah 10 terakhir di bulan Ramadan itu yang terkandung di dalamnya termasuk malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan dapatkan. Gitu. Dan tentu kita tambah juga amalan-amalan seperti etika. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam hadisnya, ketika 10 hari bulan Ramadan tuh Nabi mengencangkan perutnya. Ya artinya beliau tuh lebih semangat lagi gitu, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan seperti itu. Ya, itu etika gitu kan. Dan juga ya amalan-amalan seperti bersedekah yang kita ketahui kalau misalnya selain bulan Ramadan aja kita bersedekah itu pahalanya besar di sisi Allah. Di Ramadan itu lebih besar lagi, dilipat gandakan gitu loh. Jadi amalan-amalannya sebenarnya tidak terlalu beda. Jadi kayak 10 akhir, 10 tengah, sama 10 awal bulan Ramadan gitu. Jadi tidak terlalu beda gitu. Sama sebenarnya. Kita ya baca Quran, ya enggak? Kita sholat malam, ya kan, bisa witir, bisa tarawih, bisa tahajud. Kemudian juga kita membaca Al-Quran, ya kan, tadarus, kemudian bersedekah gitu kan.
itu tetap kita lakuin. Insya Allah nanti hasilnya kita akan menuai apa yang kita kerjakan amalan tersebut. Tapi menariknya gini, kalau kita berbicara bulan Ramadan itu dari sekian banyak Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan hambanya untuk beribadah. Bahwasanya kan dikatakan khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu menciptakan, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk bersujud kepadaku, beribadah kepadaku. Kita harus paham tuh konsep itu. Kita sebagai makhluk Allah emang diciptain buat ibadah gitu kan. Nah, cuman kalau berbicara ibadah itu kita bisa breakdown lagi, banyak lagi pembahasannya di bawah. Nah, tapi dari sekian banyak amalan-amalan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan seperti sholat 5 waktu yang kita ketahui dan kita juga jalankan, kemudian juga membayar zakat bagi orang-orang yang mampu memiliki harta, kemudian juga puasa Ramadan, pergi haji, ya, amalan-amalan yang kita ketahui dalam rukun Islam tersebut. Menariknya adalah ketika Ramadan atau ketika berpuasa, ya, Ramadan kan di dalamnya kan bulan puasa kan, kita berpuasa di sana. Jadi dari sekian banyak amalan atau ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, itu semua bentuknya itu demonstrasi, artinya dipertontonkan, ya kan? Kita sholat Bisa dilihat ya bisa sama dilihat orang, mau jemaah mau sendiri orang pasti lihat, gitu kan? Makanya kita kalau membedakan kalau kita mau mengetahui agama seseorang nggak perlu kita tanya, ya enggak? Masuk waktu sholat kita tungguin dia sholat enggak? Nggak perlu kita tanya, maaf Anda agamanya apa? Nggak perlu, tungguin aja azan. Kalau udah azan, kalau dia masuk masjid sholat berarti muslim. Nah gitu kan. Jadi gampang gitu kita mencirikannya kalau kita mau mengetahui. Nah kemudian yang itu amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang didemonstrasikan seperti sholat 5 waktu, haji dan umrah, bersedekah, berzakat, berkurban, ya kan, semua didemonstrasikan. Tapi ada yang menarik ketika berpuasa, ya kan. Bahwasanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya kan. Bahwasanya telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Supaya apa? Kata Allah, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, jadi dari sekian banyak yang perintah Allah yang perintahkan kepada hamba-hambanya, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, salah satunya ada ibadah puasa yang tidak bisa didemonstrasikan seperti ibadah yang lainnya. Benar nggak? Iya. Kita bilang berpuasa nih, bisa. Tapi kalau di dalam kamar kita minum, nggak ada yang tahu. Kita keluar kamar, aduh lemes nih puasa. Nggak ada yang tahu. Ya nggak? Kalau sholat, ya kita mau mengumpet-ngumpet kayak gimana, bakal ketahuan kita bakal sholat. Ya kan? Betul, minimal kita sholat Jumat. Iya nggak? Ketika sholat Jumat pasti kita kan beribadah kan, mau datang ke masjid. Artinya kalau sholat nggak bisa nggak didemonstrasikan, harus didemonstrasikan. Kurban juga sama, nggak mungkin kita mau kurban ngumpet-ngumpet, ya enggak. Dalam kamar tutup pintu orang kita potong, enggak kan? Harus disiarkan gitu, karena salah satu syiar agama. Kemudian haji, umroh nggak bisa, semua itu didemonstrasikan. Tapi ada satu ibadah yaitu puasa, ya kan? Atau baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, gitu kan? Baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Karena Allah apa? Allah ingin biar dari sekian banyak ibadah atau amalan yang hambanya kerjakan, itu Allah pengen ada satu amalan itu yang tersimpan rapat, gitu. Kalau kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dari sekian banyak ibadah yang sangat tidak berpotensi terkena riya, ya artinya itu kita bisa mempunyai niatan-niatan ingin dilihat orang, dipuji orang dan lain-lainnya gitu kan. Semuanya itu mungkin bisa, puasa, haji, ya enggak. Mau pergi haji ya biar ntar di pulang haji kita dipanggil haji, ya enggak. Apa-apa dikasih duluan gitu kan. Oh Pak Haji gitu kan. Itu kan terkena ria itu kan. Tapi kalau puasa kita nggak bisa, hanya Allah dan kita yang tahu.
Iya ya, Sampai-sampai betul Allah betul. Allah itu mengatakan di dalam hadis qudsinya bahwasanya kullu kullu amal ibnu Adam lahu fa innahu, maaf, bukan seperti itu. Kullu amal ibnu Adam, kullu amal ibnu Adam lahu, Mm-mm. ya kan? Setiap Setiap amalan anak cucu Adam itu buatnya, mm, ya kan? pahalanya ya. Illa Mm. asyam, Nah, kecuali iya nih. puasa. Saya pernah dengar juga Iya ini. enggak? Ya. Illa asyam fa innahu li wa ana ajzibi. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu, fa innahu, puasa itu li, kata Allah, buat, wa ana ajzibi, dan aku sendiri nanti yang ngasih upah, yang kasih ganjaran kepada hamba. Jadi dari sekian banyak ibadah, Allah sudah tentukan tuh. Kalau kita beribadah sholat 5 waktu, kemudian juga berjamaah, apalagi ditambah ya. Kita sholat 5 waktu aja dihitung 50 waktu, ya enggak? Kemudian kita sholat berjamaah dihitung 20 derajat. Semuanya itu sudah ada ketentuannya. Tapi untuk hal puasa, ya, untuk hal puasa, Allah Subhanahu wa taala itu sampai bilang, itu ntar aku aja yang ngasih, gitu loh. Karena orang yang berpuasa itu orang-orang pilihan, hanya dia dan Allah yang tahu. Betul. Dia berpuasa atau tidak, gitu. Dan yang kalau ibadah puasa itu minim terkena riya, ya, nggak bakal kena riya karena kita nggak bisa show off di depan orang-orang kita puasa, ya kan? Iya. Seperti itu, Lagian kan? kalau kita mau ria juga, lagi puasa nih. Orang kan malah nggak yakin. Jadi, Masa nah, puasa kayak gini ya, Mas? jadi lucu gitu. Nah. Makanya Allah tuh seperti, jadi dari sekian banyak ibadah, amalan yang dilakukan hambanya, Allah pengen ada satu, yaitu yang itu puasa tadi. Biar kata Allah, puasanya itu buat aku, nanti aku yang sendiri yang kasih ganjarannya. Tentu ganjarannya lebih besar yang Allah berikan ketimbang yang kita ketahui, yang tadi saya bilang, kita berpuasa, kita sholat 5 waktu, pahalanya 50 waktu, ya kan? Kita sholat berjamaah jadi 20 derajat, 27 derajat, pahalanya seperti itu. Nah, seperti itu jadi Pak. Jadi kalau misalnya kita meresapi, sebenarnya itu kita berpuasa ini khususnya di bulan Ramadan ini, dari usia kecil atau umur balik udah kita berpuasa kan. Kecil kan mungkin kita belum dituntut, Belajar lah, ya belajar. Ketika kita sudah balik itu, kita mulai puasa sampai hari ini sudah berpuluh-puluh tahun, ya kan, kita berpuasa. Kita harus paham, jangan sekedar kita rutinitas aja kita jalani tiap tahun. Kita harus paham berpuasa itu rahasia terkandung dalamnya itu apa. Bahwasanya dikatakan Ramadan itu bulan umatnya Nabi SAW, syahru ummati, ya kan? Kan di dalam hadis kan Rajab syahrullah, Sya'ban syahrun Nabi, Ramadan syahr ummati, ya kan? Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya. Karena di dalam bulan Ramadan ini semua pahala, ya kan, ganjaran Allah persiapkan cuma-cuma, besar semua, gede semua. Kita berbuat kebaikan dilipat gandakan berkali-kali. Salah satunya itu ada malam Lailatul Qadar. Kita nggak bisa temuin di malam-malam lain. Itu dia malam 1000 bulan ya. Iya. Ini saya pernah dengar juga nih. Bahwasannya ini kenapa umurnya umat Nabi Muhammad itu singkat-singkat. Iya, benar. Nah, karena sini Allah memberikan hadiah yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Ya, kalau dihitung kan berapa tahun? 80 tahun lebih. Tahun lebih. Satu malam cuma tuh. Iya, padahal satu malam. Iya. Nah, umur kita misalkan ya sekarang udah 20-an ya. Iya, berarti udah ada 20 malam Lailatul Qadar ya. Benar. Kalau dapat udah banyak ya. Iya, makanya itu ya. Ada rahasianya juga. Benar. Nah, tadi menarik ya. Ibadah puasa itu memang ibadah yang istimewa ya. Istimewa. Karena benar, karena hanya kita sama Allah aja yang tahu ya. Iya, hanya kita dan Allah yang. Iya, makanya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia, ya kan.
iklimnya tropis, artinya itu seimbang 12 jam 12. Tapi kalau kita tinggal di belahan negara yang lain, Tapi malam, ada ya. tapi ada juga Siangnya sepanjang, malamnya dikit coba. Aduh, nggak sanggup deh kita deh. kalau sebaliknya ada nggak tuh? Yang sebaliknya, buahnya sebentar, bukanya sebentar. lama. Iya, ada. Ada juga, Ada Masya Allah. juga. Nah, Iya. yang di kutub sana kan, ya nggak kena matahari sebentar doang mungkin. Juga matahari nggak kayak kita depan mata, ya kan? Ya, itu ya. Kabut-kabut gitu kan. Udah tetap minus derajat, bukannya ada. Kita harus banyak-banyak bersyukur jadi manusia. Iya. Ya, itu ya Pak Haji, ya berarti kita memang harus jangan sampai melewatkan bulan Ramadan ini dengan ya biasa-biasa aja tadi. Iya, Nah, benar, kita harus harus. tahu apa sih maksudnya tadi puasa. Ternyata tadi puasa itu ya buat Allah, ternyata pahalanya nanti Iya, Allah sendiri. langsung. Itu puasa wajib atau puasa sunat tuh? Itu maknanya umum. Umum, oh berarti nggak hanya Puasa Ramadan mau aja ya. sunnah, mau Ramadan itu Allah nanti yang tanggung. Seperti itu. Makanya, Iya. Karena kan banyak dari kita yang puasa ya udah penting nahan lapar, nahan iya. minum, nahan haus ya. Memang secara dari segi bahasa, puasa itu kan dari kata soma yasumu sauman. Di dalam Al-Quran itu kata saum ada satu kali disebutkan dalam surah Maryam kalau nggak salah sebutnya. Kemudian sisanya ada 8 kalau nggak salah. Ingat saya itu ada 8 kali kata siam disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, dari untuk pandangan para ulama, kata siam dan saum ini mempunyai artinya tersendiri gitu. Cuman masih dalam satu makna yang mujmal, yang global gitu. Kalau saum itu kan artinya menahan, ya kan? Menahan dari apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan, ya kan? Berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, berkata-kata, berucap yang tidak bermanfaat, berperilaku, berkegiatan, berbuat yang enggak manfaat. Itu dari segi bahasanya. Jadi memang ya dari kesepakatan semuanya itu bahwasanya puasa adalah menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dari segala hal apapun yang akan membatalkan puasa tersebut. Mau itu makan, mau itu minum, ya enggak, mau itu berhubungan badan buat suami istri dan hal-hal lain. Gitu. Jadi ya memang dari segi bahasa kita ya seperti itu. Puasa itu kita suruh menahan. Tapi ada yang menarik kalau kita berbicara perkara tentang menahan gitu ya. Kok menahan sih? Ya maksudnya puasa gitu kan, saum. Jadi gini loh, dari 1 tahun full 12 bulan itu kalau kita melihat ibadah puasa ini sebagai bentuk karunia Allah yang besar, ya. Puasa Ramadan nih yang wajib deh nih, bukan yang sunnah-sunnah yang Senin Kamis, Yaumul Bid dan lain-lainnya. Ini yang wajib dulu nih, yang memang semua orang muslim pasti itu puasa gitu kan. Setahun sekali pasti puasa, walaupun dia hari-hari lain dia nggak puasa nggak apa. Tapi wajibnya di Ramadan dia pasti puasa. Kalau kita resapi, kalau kita renungi, Allah tuh memberikan ibadah puasa Ramadan itu salah satu karunia yang sangat besar. Kenapa bisa disebut besar? Kalau ditinjau dari segi kesehatan, tentu kita nggak bakal habis-habis kita menemukan manfaatnya. Dari puasa ya. Bahkan ada sekarang terapi diet itu yang menggunakan puasa, iya nggak? Jadi orang berusaha ingin membaguskan dirinya, menguruskan dirinya dengan postur yang ideal, bentuk yang ideal, ya kan? Dengan puasa. Padahal orang Islam nggak pakai nemuin teori dulu, gitu. Allah udah tuh lo jalanin aja sih, ya enggak? Ya kan maksudnya kita harus apresiasi itu, bahwasanya Allah tuh yang maha segalanya. Jadi apa yang Allah perintahkan tuh udah sangat baik buat kita kerjakan gitu kan. Dan juga kalau momen puasa Ramadan itu adalah momen yang dimana dari 1 tahun full ini 12 bulan harus ada di diri kita itu, atau harus ada waktu khusus untuk men-treatment diri kita itu, untuk mengatur ulang lagi kesehatan kita, diatur ulang. Kalau puasa sebulan full kita kan artinya organ-organ dalam tubuh kita, khususnya pencernaan kita kan istirahat ya. Betul. Kalaupun ada kegiatan nggak
hektik hari-hari di luar Ramadan, Iya. ya enggak? Mm-mm. Kan kita nggak bisa sarapan Ramadan, nggak bisa makan siang, ya kan? Sore harus nunggu habis maghrib baru makan, gitu kan? Jadi artinya beristirahat tuh organ dalam tubuh kita. Dan juga kalau kata Imam Al Ghazali bahwasanya al insanu hayawanun natiq. Jadi manusia itu sebenarnya itu hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir. Tentu yang Ghazali mengatakan hewan di sini bukan berarti kita ini 100% mirip sama hewan, enggak. Artinya kita ini nggak bisa kita nggak bisa pungkiri kita ada hal-hal yang kita sama dengan hewan, ya enggak. Kalau kita kelaparan bisa kelaparan gitu kan, harus makan harus minum. Jadi kayak kebutuhan-kebutuhan lahiriah gitu yang kita nggak bisa indahkan gitu kan. Nah, Ya mungkin maksudnya juga kita sama-sama ciptaan Allah nah, gitu ya. itu maksudnya kata. sama-sama ciptaan Allah gitu kan. Cuman tentu manusia itu lebih tinggi derajatnya karena dibekali akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan kan nafsu saja ya kan, dan insting dia buat mencari makan dan gitu. Biar nggak sombong gitu ya. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya berpuasa itu kalau kita melihat binatang buas yang nggak di sirkus-sirkus, ya kan? Kalau kita mau jinakan dia diapain Pak Adi? Oh benar itu ya, dikasih makan ya. Tahan dulu makan dulu, terus nanti bikin lapar nih. Ini ada binatang sirkus entah apa, entah singa, entah macan, entah ikan paus gitu kan. Bikin lapar dulu tuh dia, disuruh ke sini, iya lompat mau, sini lompat mau, udah nurut baru kasih, iya enggak? Ntar dilakukan lagi. Nah, itu treatment Allah tuh ngasih media puasa Ramadan itu buat mentreatment diri kita biar kita nggak kalah sama diri kita, nafsu kita, iya enggak? Jangan sampai kita dibawa sama nafsu kita gitu. Kita yang harus mengatur itu. Caranya apa? Suruh puasa. Kalau puasa ntar diri kita jadi, kalau orang berpuasa itu potensi buat bermaksiat sangat kecil, ya kan? Kalau dalam hadis kan dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwaabus sama, ya kan? Kemudian wa ghaliqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin. Idza jaa, ketika telah datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu membuka futihat abwaabus sama, membuka pintu langit untuk bermunajat tuh. Ibaratnya Allah nggak ada hijab, langsung udah ibadah tuh. Sebulan full tuh ibadah, jangan berhenti gitu, kita manfaatin momen. Kemudian wa ghuliqat abwaabun nar, Allah tutup pintu neraka, ya kan? Dan wa sufidat asyayatin, dan Allah belenggu setan-setan. Kalau orang berpuasa, ya kan, itu potensi dia buat bermaksiat, melakukan hal-hal yang kurang baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Karena apa? Kita kalau orang lapar, mood nggak kita ngapain? Mau ngapain? Mau lari-larian, mau jalan-jalan gitu melihat dia. Biasanya kan rebahan paling juga ya. Iya, enggak. Maksudnya kan kita malas berbicara, ya kan? Malas melakukan aktivitas yang berat, apalagi nggak manfaat gitu kan. Kalau misalnya kita bekerja, belajar itu wajib gitu kan. Justru malah ada pahala khusus lagi yang Allah tambahkan. Dan kalau berbicara hal-hal yang di luar kewajiban, diri kita tuh langsung filter diri, malas ngapain jalan-jalan nggak jelas, udah di rumah aja baca Quran, baca buku. Itu secara otomatis tuh kita, karena kita udah tundukkan tuh nafsu kita dengan apa? Dengan puasa, seperti itu. Jadi kalau misalnya, nah anehnya lucunya seperti ini, kalau dikatakan dalam hadis Allah membelenggu setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, kok masih ada gitu kan orang-orang yang berkelakuan gitu kan seperti itu, yang nggak berpuasa dan hal-hal yang dilarang dikerjain gitu. Itu hanya suruh tanya sama diri dia sendiri, kok bisa sih lu gitu? Mungkin dia nggak puasa. Iya bisa jadi. Nggak boleh ya. Uzon aja dia bilang nggak puasa. Ya cuman artinya gini loh, itu perlu treatment khusus harusnya orang-orang seperti itu gitu. Orang Nabi bilang di bulan Ramadan setan dibelenggu lah, ini kok kayak nggak ada ngaruhnya nih orang gitu, Ramadan nggak Ramadan gitu kan, kayak nggak ada bedanya dengan seperti itu. Dan juga kan dalam bulan Ramadan juga kalau kita berbicara keistimewaannya kan banyak sekali kan. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya itu malam nuzul Quran,
diturunkannya Al-Quran, ya kan, kita ketahui di malam 17 Ramadan. Nah, jadi momen Ramadan itu Allah jadikan satu sebagai hak paten umatnya Nabi Muhammad. Jadi Allah punya bulan sendiri, Nabi punya bulan sendiri, umatnya Nabi Allah kasih sendiri, khusus nih, ini hak engkau gitu, bulannya engkau. Makanya Allah turunkan Al-Quranul Karim itu di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk konkret, ya artinya kita bisa lihat, kita bisa pegang, kita bisa baca, kita bisa pelajari Al-Quran. Iya enggak? Dan masih terjaga dari 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu turunin sampai hari ini nih, nggak berkurang satu huruf, nggak nambah satu huruf. Itu karena apa? Karena Allah aja tentunya. Ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah katakan dan seperti itu. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah sendiri nanti akan menjaganya. Menjaganya gimana? Jagain gini-gini. Enggak dong. Jaganya apa? Ini salah satu medianya bulan Ramadan. Iya, banyak ya yang mengejar hafalan. Orang yang malas sekalipun malas nih baca Quran ya kan, seminggu cuma 2 kali baca Quran misalnya, atau sehari cuma 1 ayat gitu. Kalau dalam bulan Ramadan itu pasti dia himmahnya naik. Ya enggak? Jadi itu salah satu Allah itu menumbuhkan hati-hati orang, umat hambanya untuk membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu terus eksis. Nggak bakal hilang, nggak bakal berkurang, dan nggak bakal ditambah. Orisinal seperti itu terus-menerus sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Gitu. Jadi itu kita harus sadar rekan bahwasanya karunia yang Allah berikan itu sangat besar dengan datangnya bulan Ramadan. Iya, masyaallah. Gitu. Tadi ada malam Lailatul Qadar. Iya. Bulan diturunnya Al-Qur'an ya. Terus Ramadan adalah bulannya umat Islam. Umat, iya benar, umat Nabi Muhammad ya, masyaallah. Seperti itu. Kalau kita lanjutin sih bisa panjang nih. Ya mungkin nanti di lain kesempatan kita sambung kali Pak. Ya, bisa Pak Haji, bisa. Insya Allah. Baik itu ya. Jadi sebenarnya untuk amalan terakhir itu sebenarnya sama saja Pak Haji ya, dengan amalan awal ya. Amalan awal. Mungkin nanti bedanya atau lebihnya tambahannya dari Allah itu malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, yang di situ di mana umat Islam berbondong-bondong ibadah, zikir, sholatnya ya, tahajudnya, infak, sodakohnya itu ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan tadi ya malam Lailatul Qadar ya. Masya Allah. Ya, terus tadi keistimewaan puasa ya. Iya. Pahalanya Allah ntar yang ngasih. Ukurannya Allah yang kasih. Kita nggak bisa ngira-ngira ya. Nggak bisa ngira-ngira. Mana? Perkiraan kita nih, Allah lebih besar lagi dari perkiraan kita. Iya. Ngasihnya gitu ya. Iya. Nggak mungkin ibaratnya kan. Ana inna zanni abdi bi, kan kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir bahwasanya aku akan memberikan yang sangat besar, ya tentu Allah akan memberikan jauh lebih besar lagi dari prasangka hambanya. Enggak? Baik, itu Masya Allah. Baik ya Fauzi. Iya. Kayaknya kita cukupkan dulu ya untuk bincang-bincang kita. Benar. Pada kesempatan ini. Insya Allah kalau ada waktu, ada kesempatan lagi kita bisa bincang-bincang kembali dengan tema yang lain gitu ya. Ini karena bertepatan dengan Ramadan dan sudah di akhir juga ya, kita bahasnya amalan-amalan terakhir. So, mungkin nanti ya di bulan Syawal kalau ada mungkin ya kita bisa kita lihat schedule kita kan ya, kita harus lihat dulu ya schedule kita. Benar. Masya Allah. Tapi mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nanya bisa. Ya, buat teman-teman, ayah bunda, kakak ya yang mau bertanya atau mau berkomentar silakan ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya untuk berkunjung ke YouTube Yayasan Amanah Sumarno Halimah. Silakan searching ya, nanti pilih video yang mau ditonton ya, terus boleh komen, boleh bertanya. Soalnya nanti kalau ada di subscribe. Iya, di subscribe ya, Masya Allah. Loncengnya diketik. Nah, itu ya, biar update selalu, always ya. Baik, Fauzi ya. Yeah, kita cukupkan ya pertemuan hari ini ya.
Oke, mungkin sama-sama bisa kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Haji ya. Iya, Benar sama-sama dari saya Allah juga Subhanahu wa mohon maaf. taala ya. Assalamualaikum. Asal dari kita pribadi ya. Ya. Demikian, billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan membentuk diri kita semua menjadi insan yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.